Video amatir warga dan kamera CCTV merekam aksi kelompok gangster bersepeda motor saat menyerang permukiman warga Kampung Makassar, Jakarta Timur. Kelompok remaja ini membuat kericuhan di permukiman warga dengan kembang api yang diletuskan ke arah warga. Sekelompok remaja pun menjadi sasaran. Dua orang warga terkena sabetan celurit saat mencoba melarikan diri meminta pertolongan warga sekitar. Para pelaku juga merampas ponsel para korban. Iya, dia datang sini, ternyata bukan EKP ya. Anak-anak muda bang, bawa celurit pada nanya ke sini. Ya pikir ya, kita jawab bertiga bukan ya kan, bukan, tetap dibacokin bang. Akibat serangan ini, warga Kampung Makassar dibuat resah. Para korban pun melapor aksi penyerangan ini ke Mapolsek Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting arus pendek listrik saat ditinggal mudik pemiliknya, sebuah rumah di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar. Api dengan cepat merembet dan juga turut membakar 5 rumah lainnya. Kebakaran melanda sebuah rumah di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya lantaran lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk. Kobaran api bermula di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran. Cuma di sini api sudah jadi besar, sudah jadi besar. Jadi kita tidak tahu, anunya itu panik semua kan, masyarakat langsung panik. Pemadam lambat datang, jadi gitu cerita. Petugas kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 5 rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Jadi 65 pemukiman dan mengakibatkan 5 buah rumah untuk data sementara yang terbakar, dan ada 3 korban dari relawan luka bakar, sesak napas, dan 1 masyarakat yang lagi stroke dan sesak napas. Sementara pasien dibawa ke rumah sakit. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang limbah pabrik dan 3 unit truk habis terbakar di Batu Karut, Anjarsari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Gudang limbah pabrik sepatu dan 3 truk habis terbakar di Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis pagi. Kebakaran berawal dari percikan api yang membesar dan dengan cepat menghanguskan komplek gudang limbah pabrik. Besarnya kobaran api membuat warga resah karena berdekatan dengan perkampungan warga. Api sulit dipadamkan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, beracun dan berbahaya atau B3. 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Untuk pemadaman kita memang sebenarnya Pak jurnalis juga tahu sendiri, karena kebakaran yang untuk sebelah adalah B3, jadi sulit. Iya. Untuk pemadamannya. B3. Kita pemadaman pakai air itu akan mengerut dan menjadikan keras badan. Perlu ekstra juga, kurang lebih 7-8 unit kendaraan dari Kabupaten Bandung. Oh, mobil yang kebakar? Mobil yang kebakar? Mobil kebakaran, mobil yang kebakar, belum kita prediksi atau ya, ini. 3 kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 7 pemudik meninggal dunia dan belasan lainnya terluka dalam kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di Tol Batang, Semarang. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus mengalami microslip atau sempat tertidur lelap beberapa saat.
Wanita ini menangis histeris setibanya di Rumah Sakit Islam Kendal, Jawa Tengah saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan bus Rosalia Indah. Bus Rosalia Indah tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol Batang Semarang, kilometer 370A, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Bus yang mengangkut 32 penumpang tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke parit. Akibatnya 7 orang meninggal dunia dan sudah teridentifikasi. Dan 15 orang mengalami luka berat dan ringan tengah dirawat di Rumah Sakit Islam Weleri. Sedangkan sopir bus Rosalia Indah yang diduga tertidur lelap beberapa saat sudah diamankan. Seluruh penumpang yang menjadi korban kecelakaan Rosalia Indah di kilometer 370A Tol Batang Semarang, Jawa Tengah terjamin oleh Jasa Raharja. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 Tahun 2017, korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar 50 juta rupiah yang diserahkan kepada ahli waris. Sementara korban luka-luka mendapat jaminan biaya perawatan sebesar maksimal 20 juta rupiah yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit tempat korban dirawat. Santunan yang diberikan ini untuk meninggal dunia adalah langsung diberikan 50 juta kepada ahli waris. Dan sudah langsung ditransfer ya, jadi yang 4 ini tidak lama ya, begitu hari ini dikonfirmasi mereka membuka rekening dan kemudian untuk luka-luka dengan maksimal perawatan 20 juta dan kita lihat semua ini sudah selesai semua, tadi sudah dilakukan tindakan dan mereka juga tetap nanti bisa melakukan rawat jalan. Jasa Raharja terus mengingatkan para pengguna jalan raya agar senantiasa waspada dan hati-hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan 2 unit. Kepada penyelenggara angkutan umum juga diimbau untuk memastikan armada yang digunakan dalam keadaan baik serta pengemudi dengan kondisi fit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bus PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370+200 jalur A Tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Dan berikut kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis 11 April pagi. Bus Rosalia Indah Executive Class dengan nomor lambung 402 melaju dari arah barat ke timur. Bus mengangkut 32 penumpang dengan 1 sopir dan juga 1 kondektur. Sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, pemirsa, diduga sopir mengantuk hingga mengakibatkan hilang kendali. Bus keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Pemirsa, kecelakaan tunggal yang melibatkan bus Rosalia Indah yang diduga akibat sopir yang mengantuk mendapat sorotan. Pengamat transportasi Joko Setijowarno menyebut perusahaan harus dapat mengoptimalkan sistem manajemen keselamatan karena pada dasarnya pengemudi sudah diatur waktu kerjanya. Tapi tiap 4 jam dia harus istirahat selama 30 menit. Itu aturan bakunya. Nah, dalam operasionalnya tentunya kalau perjalanan jarak jauh, ya harusnya 2 pengemudi. 2 pengemudi dengan kompetensi yang sama. Jadi bukan istilahnya supir cadangan, itu enggak. Dua-duanya kompetensinya sama. Nah, oleh sebab itu tinggal diatur aja perjalanannya itu. Tapi memang saya lihat di akhir-akhir ini cukup banyak kecelakaan itu nggak hanya di Batang yang sekarang dari pagi terjadi. Kemarin juga ada tuh yang di Jawa Barat ya. Nah, yang bisa antisipasi tentunya ya para pengemudi sendiri bagaimana mengatur. Memang di setiap perusahaan itu ada namanya sistem manajemen keselamatan. Ya. Itu yang mengatur dan bagaimana memberikan pedoman pada pengemudi daerah mana dia istirahat. Ya sebenarnya kalau pengemudi seperti ini, entah itu kendaraan umum atau pribadi, kalau lelah itu ya mesti dia istirahat obatnya. Jadi bukan minum kopi atau kasih asupan lainnya, enggak, dia harus istirahat. Kecelakaan maut di kilometer 370 Tol Trans Jawa menewaskan 7 orang penumpang. Dan untuk mengetahui update saat ini di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, sudah ada rekan Edi Prayitno. Selamat pagi, Edi. Seperti apa kondisi para korban di sana saat ini? Oke, selamat pagi rekan Cikal dan Yasmin.
Untuk saat ini kondisi di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, seluruh jenazah sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Terakhir tadi diambil sekitar pukul 2.30. Sementara korban luka-luka sebagian sudah diperbolehkan pulang melakukan rawat jalan. Sementara yang masih menjalani rawat inap itu masih ada sekitar 4 orang. Demikian. Oke, Edi, ini kalau dari informasi yang beredar saat ini, sopir busnya ini masih dalam perawatan dan belum bisa diperiksa oleh pihak kepolisian. Update terkini seperti apa? Ya, sampai saat ini memang saya sendiri belum bisa masuk ke ruang perawatan sopir karena tidak diperkenankan karena ini waktu masih pagi dan butuh pasien untuk beristirahat. Jadi kita belum bisa meminta keterangan dari sopir termasuk korban yang luka yang lain yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal. Demikian, Mas. Ya, Edi, terakhir mungkin update dari pihak kepolisian ini seperti apa terkait dengan kasus ini? Ya, untuk 7 jenazah korban kecelakaan, satu persatu sudah diambil. Pertama, korban yang diambil adalah korban yang berusia 1 tahun yang lepas dari gendongan orang tuanya. Kemudian selanjutnya korban lainnya juga diambil. Terakhir tadi sekitar pukul 2.30 seluruh jenazah korban kecelakaan sudah dibawa pulang oleh keluarganya masing-masing. Sementara ada beberapa korban luka yang juga dirujuk ke rumah sakit yang ada di daerahnya masing-masing untuk memudahkan perawatan keluarganya. Demikian, Mas. Oke, mungkin terakhir, Edi, untuk update korban sendiri, ini untuk jumlahnya 7, terdiri dari perempuan berapa dan laki-laki berapa? Ya, untuk data terakhir bahwa korban meninggal ada sekitar 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Sementara korban yang luka parah masih menjalani perawatan insentif, masih menunggu perkembangan lebih lanjut untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kondisi korban masih belum sadarkan diri. Sementara untuk yang lainnya sudah berbulan pulang, termasuk juga sopir juga masih dirawat. Demikian, Mas. Oke, baik, Edi. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan tunggu kembali update selanjutnya dari Rumah Sakit Weleri. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek yang menelan 12 korban jiwa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap salah satu penyebabnya. Ya, pemirsa, salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 12 penumpang di kilometer 58 Jakarta Cikampek adalah pengemudi atau sopir kendaraan bekerja melebihi batas waktu. Sopir kendaraan bekerja melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga membuat pengemudi kekurangan waktu istirahat. KNKT mengimbau para pengemudi untuk berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan. Sementara itu, pemirsa, Jasara Harja menanggapi kritik Organda yang menilai tidak seharusnya memberikan santunan kepada kecelakaan yang melibatkan kendaraan umum gelap, tak resmi dan juga tak bayar pajak dalam peristiwa kecelakaan maut Tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Rifan Purwantono, Dirut Jasara Harja menegaskan pemberian santunan kepada korban sudah memenuhi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang angkutan jalan yang mengatur dana wajib kecelakaan lalu lintas jalan. 8, ya, secara faktual hukumnya itu adalah sebuah kecelakaan yang kecelakaan lebih dari 2 kendaraan. Ketika lebih dari kendaraan, maka ini masuk dalam faktual hukumnya adalah memenuhi 34. Jadi ini adalah bentuk pentingnya tadi Pak Menhub menyampaikan bahwa masyarakat juga harus tahu mengendarai kendaraan itu travel yang seperti apa. Apakah ini adalah resmi atau tidak, ada perlindungan atau tidak kepada penumpangnya. Pemirsa, sebuah mobil sport menabrak pengemudi ojol dan pedagang kopi keliling di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibat kejadian itu, pemirsa, 3 orang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Sebuah mobil sport tersangkut di trotoar pasca menabrak pengemudi ojek online dan pedagang kopi keliling. Warga yang ada di sekitar lokasi pun langsung berusaha menyelamatkan para korban. Kejadian ini terjadi di kawasan Bundaran Pondok Indah, Kebayoran, Jakarta Selatan. Polisi yang datang langsung mengevakuasi korban dan pengemudi. Yang dalam proses pemeriksaan baik pengemudi, kemudian ada 3 orang korban, 2 dari ojol,
kemudian 1 dari pedagang kopinya. Ketiga korban sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Itu dugaannya memang pengemudi mobilnya lagi ngedrip atau seperti apa? Oh enggak dong. Ini masih kita dalami ya, masih kita dalami berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi maupun CCTV di TKP. Ini masih dalam penanganan. Diduga pengemudi gagal melakukan aksi drift hingga akhirnya menabrak para korban. Saat ini ketiga korban kecelakaan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Pemerintah melaksanakan evaluasi arus mudik Idul Fitri 2024. Secara garis besar, pemirsa, pelaksanaan mudik tahun ini dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka kecelakaan juga mengalami penurunan. Nanti Pak Dirut Jasa Raharja hadir di sini, mungkin nanti bisa menyampaikan secara lebih rinci, mulai dari jumlah kecelakaan, kemudian korban yang meninggal, korban luka, dan juga mengalami penurunan, termasuk pembayaran angsuran dari Jasa Raharja juga mengalami penurunan. Ini kenapa saya sampaikan, tentu saja indikator utama kita adalah soal ini, mengingat tema mudik kita seperti yang disampaikan oleh Pak Menhub. Bantu tahu bisa merapat. Inilah video amatir warga saat sebuah mobil jenis sedan terguling di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini pun sempat menggegerkan warga lantaran mobil sempat mengeluarkan asap dan menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi. Peristiwa berawal ketika sedan menabrak sebuah mobil jenis hatchback yang berada di depannya. Kemudian sedan tersebut kehilangan kendali dan menghantam sebuah pohon yang berada di tepi jalan hingga terguling ke tengah jalan. Warga yang berada di TKP bahu-membahu mengevakuasi pengemudi mobil dan membawanya ke rumah sakit terdekat lantaran pengemudi mengalami luka di bagian wajah. Gas, dia tabrak lengket, setelah itu mobil yang Yaris banting kiri, setelah itu dia lurus sini, nabrak pohon, udah itu hancur nih. Oh berarti korbannya ada? Nanti ini semua diamankan di Pos Citra, Makassar 41 Cepu. Kalau korbannya kan dibawa kemana? Nah, korbannya informasi dari warga ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya? Antara apa dan? Antara mobil dengan mobil. Akibat kecelakaan ini, kedua mobil mengalami rusak parah, terutama di bagian samping dan depan mobil. Kasus ini pun masih dalam penanganan aparat dari unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Cika Multazam. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, satu unit mobil jenis sedan mengalami kecelakaan lalu lintas usai menabrak sebuah mobil dan pohon hingga terguling di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian itu, Jalan Raya Perintis Kemerdekaan sempat macet total. Ya, pemirsa, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Sukabumi satu hari setelah Lebaran mengalami peningkatan volume kendaraan. Akibatnya jalan menuju kawasan wisata di Sukabumi mengalami kemacetan. Antrian kendaraan sudah tampak terlihat di pintu keluar tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi ini terjadi sejak Kamis pagi. Hal ini karena meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke sejumlah titik wisata yang ada di Sukabumi, seperti Pelabuhan Ratu dan Situ Gunung. Selain karena meningkatnya volume kendaraan, kemacetan ini juga disebabkan banyaknya persimpangan sehingga menghambat arus lalu lintas.
Untuk mengurai kemacetan, kepolisian telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Ada berapa titik macet Pak di sana tadi? Di Bongbong macet, pasar Curug. macet, di alternatif Curug mau ke sini macet. Berarti terjebak berapa jam Pak? Waduh, sekitar 5 jam ya. Nanti yang kita tutup dari arah Sukabumi Kota, dari arah timur menuju barat, kita tutup sementara waktu 15 menit sampai 20 menit. Kita tarik semua dari arah timur menuju ke barat. Dari barat menuju ke timur, maaf. Peningkatan volume kendaraan yang menuju ke Sukabumi ini akan terus terjadi hingga musim libur Lebaran berlangsung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca selesai dilakukan perbaikan secara temporer, tol Bocimi ruas Cigombong Parungkuda mulai difungsikan satu arah dari Jakarta menuju Sukabumi pada Kamis siang. Tol tersebut difungsikan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan balik lebaran. Pasca penanganan darurat dan pembersihan lokasi longsor di kilometer 64 ruas Cigombong Parungkuda, jalan tol Bocimi mulai difungsikan untuk dilalui kendaraan akan menuju Sukabumi dan sekitarnya. Saat ini jalan tol hanya dibuka satu lajur, yakni lajur dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Untuk sementara waktu nantinya akan dilakukan sistem buka tutup selama arus mudik dan arus balik lebaran. Bahwa hari ini rencananya bisa dilintasi, namun satu jalur, ya. Jadi kendaraan yang kemarin masyarakat keluar di Cigombong sekarang bisa dilintasi normal dengan catatan satu jalur. Kalau nanti jamnya sampai jam berapa, ini kita belum menunggu perintah dari Korlantas. Yang pasti sekarang kita laksanakan penormalan jalur seperti normal. Proses perbaikan secara permanen, Kementerian PUPR dan Waskita Karya menargetkan pengerjaan tol Bocimi yang amblas akibat longsor akan selesai dalam waktu 3 bulan. Sebelumnya longsor terjadi di tol Bocimi kilometer 64. Longsoran terjadi di ruas arah Jakarta menuju Sukabumi pada Rabu 3 April lalu. Peristiwa itu mengakibatkan 3 kendaraan terperosok ke dalam amblesnya jalan tol Bocimi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah, stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh ribuan penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Dari data PT KAI Daob 1 Jakarta tercatat tiket yang terjual untuk perjalanan di hari kedua Lebaran adalah sebanyak 24.460 tiket kereta api jarak jauh dengan tujuan wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Sementara itu, antrean kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa sudah terlihat sejak Kamis siang hingga malam hari. Peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan mencapai puncaknya pada 13 April 2024, mengingat akan berakhirnya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pihak ASDP mengimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari agar tidak kehabisan tiket. Ya, pemirsa, di kawasan Cikalendong, Nagrek di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis malam, antrian kendaraan masih terlihat mengular dari arah barat hingga timur. Sebelumnya pada kami pada sore hari, pemirsa, kawasan Nagrek sempat lancar usai petugas melaksanakan rekayasa arus satu jalur selama 1 jam. Kini arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek kembali mengalami antrean dari kawasan Ciaro hingga pos Cikalendong. Sejumlah warga memilih mudik di Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan moda transportasi kereta. Ada rekan Jan Cahyani
dan juga Aulia yang akan melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta dan juga dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Ya, kita ke Jen dulu. Jen, bagaimana situasi di Pasar Senen saat ini, Jen? Ya, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, situasi di Pasar Senen atau Stasiun Senen pada pagi ini bisa dilihat di belakang saya. Ini sudah ramai oleh para calon penumpang yang akan melakukan mudiknya meski ini sudah memasuki hari ketiga Lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah ya, dengan menggunakan transportasi kereta api. Dan kalau berdasarkan data dari PT KAI sendiri pada hari kemarin H+2 Lebaran atau hari kedua Lebaran, ini dari PT KAI Daob 1 Jakarta, yakni dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan beberapa stasiun lainnya, ini memberangkatkan 41.000 kursi penumpang. Dan kita lihat hari ini akan ada berapa kursi penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan stasiun lainnya di Daob 1 Jakarta, karena ini memasuki hari ketiga Lebaran. Banyak sekali pemudik yang memang masih ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya, dan ini menandakan memang antusias masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Sementara itu untuk arus balik mudik Lebaran ini diprediksi atau berdasarkan data dari PT KAI sendiri yang sudah dihimpun, ini angka terbanyak ada pada tanggal 14 dan juga 15 April 2024 dengan kursi 44.000 per harinya. Ini yang akan datang ke wilayah DKI Jakarta dari berbagai daerah di Pulau Jawa maksud kami. Dan kalau dilihat ini data dari keberangkatan, kalau dari Pasar Senen, Stasiun Gambir dan juga stasiun lain di DKI Jakarta, memang untuk tujuan favorit ini para pemudik yang masih dipegang pada wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat juga, salah satunya mungkin ada Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan lainnya. Dan kami masih akan pantau hari ini banyakkah nanti pemudik yang akan berangkat dari Jakarta ini atau yang datang, mengingat sebentar lagi akan memasuki fase arus balik mudik Lebaran. Dan kami tetap imbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, salah satunya menggunakan mode transportasi kereta api, agar memperhatikan beberapa aturan ya, salah satunya untuk datang lebih awal, kemudian memperhatikan aturan seperti salah satunya maksimal bagasi ini dibatasi hanya sampai 20 kg saja, dan tetap berhati-hati dan jangan lupa menikmati perjalanan Anda. Cikal, Yasmin. Baik, dari Stasiun Pasar Senen kita ke Gerbang Tol Cikampek Utama, sudah ada rekan kami Aulina Iyasha di sana. Selamat pagi Aulina, seperti apa pantauan arus lalu lintas di Cikampek Utama saat ini? Ya, halo, selamat pagi Cikal dan juga Yasmin. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya, untuk pantauan arus lalu lintas di sekitaran Gerbang Tol Cikatama pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar seperti hari-hari sebelumnya, dan bahkan tampak lebih lenggang begitu untuk arah menuju Trans Jawa, baik menuju arah Jakarta. Namun untuk keadaan atau cuaca sendiri di sini agak gerimis, jadi untuk Anda agak berhati-hati jika mungkin akan melakukan arus balik ataupun arus mudik di pukul 5 pagi hari ini. Dan juga untuk volume kendaraan yang memasuki pintu Gerbang Tol Cikatama mengarah Trans Jawa ada sekitar 53.000 kendaraan per pagi hari ini. Dan untuk kendaraan yang keluar ke arah Jakarta juga ada sekitar 29.000 kendaraan. Jika bisa disimpulkan, untuk kendaraan yang memasuki arah Jakarta terjadi peningkatan yang lumayan signifikan, karena dari H-7 Lebaran sampai dengan H+1 Lebaran biasanya yang memasuki arah Jakarta, memasuki pintu Gerbang Tol Cikatama arah Jakarta, maksud kami ada hanya sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 saja. Namun pada hari ini ada sekitar 30.000 saja, dan pasti akan terus meningkat semakin dekatnya arus balik Lebaran. Dan untuk sistem yang akan diberlakukan begitu seperti hari-hari sebelumnya, ada 3 sistem, yakni one way, kontraflow dan juga ganjil genap. Namun ketiga sistem itu masih akan bersifat situasional melihat kondisi bagaimana adanya kemacetan atau tidak di sekitar Gerbang Tol Cikatama. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa ganjil genap akan diberlakukan pada pukul 2 nanti, dan juga untuk kontraflow sendiri sebetulnya sudah diberlakukan dari hari kemarin, dari mulai kilometer 47 hingga 65 dan 55 sampai dengan 65 dengan jalur 1 dan juga 2 kontraflow. Dan saya juga ingin sedikit mengulas balik mengenai arus Lebaran di 2024 ini. Ada sekitar 1,56 juta pemudik yang sudah melakukan Lebaran
selama periode dari H-7 hingga H+1 Lebaran kemarin. Dan untuk untuk jumlah ini juga sudah diakumulatifkan dari 4 gerbang tol, yakni dari gerbang tol Cikampek Utama dan juga Cikupa yang mengarah ke Merak dan juga Ciawi yang mengarah ke Puncak dan juga dari tol Kalihurip yang mengarah ke Bandung. Untuk masing-masing jumlahnya, untuk dari Cikampek yang mengarah Trans Jawa dan juga Bandung ada sekitar 900.000 lebih kendaraan yang sudah melewati gerbang tol dari H-7 sampai dengan H+1 Lebaran. Dan untuk yang mengarah ke arah Merak melalui tol Cikupa ada sekitar 376.000 kendaraan juga yang sudah melewati gerbang tol dari H-7 sampai dengan H+1 Lebaran. Dan untuk yang mengarah ke arah Puncak atau tol Ciawi ini ada sekitar 268.000 kendaraan yang sudah melewati pintu gerbang tol. Jadi bisa disimpulkan bahwa Lebaran atau mudik 2024 ini naik sekitar 0,82% dibanding tahun 2023 lalu, di mana tahun 2023 lalu hanya ada sekitar 1,5 juta 100 warga Indonesia yang melakukan mudik Lebaran. Dan untuk himbauan pastinya dari pihak Jasa Marga agar selalu jika Anda merasa lelah atau letih untuk menepi ke rest area yang terdekat dari pintu gerbang tol. Mungkin kalau dari Cikatama ada rest area 72 dan juga 57. Dan jangan lupa juga selalu isi saldo e-tol Anda. Kembali ke Yasmin dan juga Cikal. Paulina, terakhir menyinggung mengenai rest area. Sebelumnya ada kebijakan bahwa rest area bisa digunakan hanya 30 menit saja. Apakah pemberlakuan itu masih tetap diberlakukan atau bagaimana? Situasional saja, Paulina, bagaimana? Ya Cikal, untuk pemberlakuan berapa menit atau berapa lamanya di rest area masih diberlakukan sampai saat ini untuk 30 menit saja. Karena untuk menjelang arus balik ini rest area di sekitaran gerbang tol Cikatama pun masih semakin menumpuk, begitu banyak sekali kendaraan yang menepi untuk beristirahat. Jadi untuk ketentuan tersebut masih akan terus diberlakukan sampai arus balik berakhir. Terima kasih rekan-rekan, informasinya ada Aulina Yasha di gerbang tol Cikampek Utama dan sebelumnya ada rekan Jen Cahyani di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natadia. Pemirsa, ratusan warga dan juga wisatawan berebut gunungan dalam tradisi Grebek Syawal di halaman Masjid Gede Kauman, Keraton Yogyakarta. Warga percaya hasil bumi dari tradisi itu membawa berkah melimpah. Para abdi dalam Pengulon membagikan gunungan yang terbuat dari hasil bumi kepada ratusan warga dan wisatawan di halaman Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta. Pada tradisi rebutan gunungan tahun ini, warga dilarang mengambil langsung gunungan. Namun larangan ini tidak menyurutkan antusiasme warga dan wisatawan untuk mengikuti tradisi Grebek Syawal. Warga percaya hasil bumi dan tradisi ini membawa berkah melimpah. Susah ini. Kenapa? Kenapa susah? Berebut ya? Terus ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Kaget, senang juga. Terus langsung cepat-cepatan juga sih. Tapi ini pengalaman yang bagus, keren. Baru pertama kali ini? Iya. Terdapat 5 gunungan yang dibagikan berisi hasil bumi seperti kacang panjang, cabai, dan ketan. Grebek Syawal ini telah menjadi tradisi sejak ratusan tahun silam. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Pertemuan yang akan dilakukan hanya murni silaturahmi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto menegaskan kedatangan Rosan pada open house di rumah Megawati murni silaturahmi kepada Megawati, bukan rencana rekonsiliasi.
Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan. Sehari sebelumnya, Megawati menggelar open house pada hari pertama Lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Suslani. Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi 11 April 2024 di hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto datang ke Istana Negara di hari kedua Idul Fitri hari ini. Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo. Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Jokowi, kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut nampak hadir juga istri Jokowi, Iriana Jokowi, beserta putra bungsu Jokowi, Kaesang serta Erina. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menyambangi Istana Negara pada hari pertama Idul Fitri saat Presiden Joko Widodo menggelar open house. Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, soal kunjungan Prabowo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sekarang open heart. Kedua-duanya open heart. Namanya BST kan tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Ya, jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi ya soal-soal kepemimpinan. Setelah menemui Jokowi, Prabowo pun bertolak untuk menyambangi rumah dinas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, Ganjar Pranowo gelar open house di Wedomartani, Sleman, Yogyakarta yang datangi ratusan warga. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta usai sholat Id. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan, rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Jawa Tengah. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo beserta istri Siti Atikoh Supriyanti dan anaknya Zinedine Alam Ganjar melakukan open house di rumahnya. Sementara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta dan menerima kunjungan masyarakat umum setelah melakukan sholat Id bersama sejumlah pejabat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya bersilaturahmi ke rumah kerabat, libur Lebaran juga dimanfaatkan warga untuk berwisata ke sejumlah tempat, salah satunya kawasan Ancol, Jakarta. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di momen libur Lebaran. Diprediksi hampir 80.000 orang akan berkunjung ke Ancol pada periode libur Lebaran hingga 21 April 2024. Sejumlah pengunjung sudah terlihat di area pantai Ancol sejak Kamis pagi kemarin. Sejumlah aktivitas dilakukan oleh para pengunjung, mulai dari berenang, bermain pasir di pantai, atau piknik di pinggir pantai.
Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas menuju sejumlah kawasan wisata di Sukabumi, Jawa Barat ini terlihat adanya antrian kendaraan dari arah Jakarta ataupun Bogor yang mengalami kepadatan di Simpang Cikidang, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kepadatan lalu lintas ini terjadi di sejumlah titik seperti di Pasar Cicurug dan juga Parung Kuda. Selain banyaknya kendaraan yang melintas, kepadatan tersebut juga disebabkan masih ditutupnya jalan tol Bocimi yang amblas akibat longsor beberapa waktu lalu. Pemirsa, di momen libur Lebaran, ribuan kendaraan memadati jalur menuju kawasan objek wisata Pantai Anyer, Cilegon, Banten. Sementara di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, pemirsa ini juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Arus lalu lintas dari kota Cilegon sampai ke kawasan wisata Anyer dan Carita Pandeglang, Banten terpantau macet. Di hari kedua Lebaran, banyak warga Jabodetabek berwisata menuju kawasan pantai. Kemacetan kendaraan wisatawan terjadi sepanjang 2 km dan didominasi dengan mobil pribadi. Petugas kepolisian sempat memberlakukan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan. Selain jalan raya yang dipenuhi kendaraan wisatawan, objek wisata pantai yang jadi tujuan wisatawan juga dipenuhi pengunjung dari wilayah Jabodetabek. Karena kan ini kan lagi Lebaran, jadi milih ke Anyer untuk berliburan sama keluarga. Dari kapan Teh mulai ke sini Teh? Baru tadi datangnya. Udah padat di jalan Teh? Iya, banyak banget macet. Sama halnya dengan Pantai Anyer, Pantai Pangandaran, Jawa Barat juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mulai memadati lokasi objek wisata di Pangandaran. Antrian kendaraan mencapai 3 km. Kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri menuju pintu masuk Pantai Barat Pangandaran. Sementara itu, di kawasan Pantai Barat Pangandaran, wisatawan sudah memadati kawasan ini. Mereka asik melakukan aktivitas berenang dan bermain pasir pantai. Diperkirakan pengunjung akan terus meningkat mengingat libur Lebaran masih panjang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, dan dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Idul Fitri dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengunjungi tempat wisata, salah satunya di Tanah Lot, Bali. Ribuan wisatawan memadati Tanah Lot untuk menikmati pemandangan eksotis pura di atas batu karang. Ribuan wisatawan domestik dan luar negeri memadati wisata Tanah Lot, Desa Braban, Kediri, Tabanan, Bali. Bahkan pada momen libur Lebaran, jumlah wisatawan melonjak 2 kali lipat, hingga 7.000 orang per hari. Menurut pengelola, kenaikan jumlah pengunjung khususnya wisatawan domestik mulai terlihat sejak H-3 Lebaran. Nah, kalau kita prediksi sih, seminggu setelah Lebaran ini pasti akan meningkat. Itu puncaknya itu diprediksi sampai menyentuh berapa Pak? Sampai 10.000 atau? Kami prediksi sih mudah-mudahan sampai 10.000, tapi biasanya sih 7.000, 6.000, 7.000 atau sampai 8.000 biasanya. Waktu terbaik untuk menikmati kawasan Tanah Lot adalah saat sore hari atau jelang matahari terbenam. Jika air sedang surut, wisatawan dapat berjalan-jalan hingga bibir pantai sambil menikmati pemandangan pura di atas batu karang besar. Bagi yang ingin mendapat pengalaman spiritual, pengunjung bisa mendapatkan tirta pengelukatan atau air suci pembersihan di bagian bawah Pura Tanah Lot. Oh, karena biasanya saya kerja di Jakarta. Kalau di Jakarta tidak ada tempat wisata seperti itu. Jadi saya ingin santai-santai di tempat alam. Jadi saya ke Tanah Lot. Ini baru pertama kali ke Tanah Lot? Iya. Gimana kesan-kesannya? Suasananya enak sekali, tapi sayangnya mendung. Mendung ya? Ya, mendung, ya. Iya. Tidak semua pengunjung boleh memasuki bagian dalam Pura Tanah Lot. Jika ingin masuk ke dalam area tersebut, pengunjung harus berpakaian adat lengkap dan membawa sarana persembahyangan. Dari Tabanan, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.
Kembali di Ainus Pagi, pemirsa, bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Yasmin Atania. Dan kita ke informasi berikutnya. Terhimpit kebutuhan untuk lebaran, seorang pria di Jombang, Jawa Timur nekat mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di teras rumah. Namun aksi pelaku gagal saat terpergok warga sekitar dan nyaris babak belur dihakimi warga. AY, warga desa Pulau Lor, Jombang, Jawa Timur, hanya bisa pasrah saat digiring petugas di Mapolsek Kota Jombang. Pria 39 tahun itu ditangkap warga setelah terpergok mencuri motor milik warga di Desa Parimono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa kunci T dan motor yang dicuri tersangka. Pencurian terjadi saat korban memarkirkan motornya di teras rumah. Saat masuk ke dalam rumah, korban mendengar suara orang berteriak maling. Seketika korban berlari keluar dan mengejar tersangka bersama warga yang lain. Karena takut dikepung warga, tersangka kemudian meninggalkan motornya di tepi jalan lalu masuk ke sawah dan bersembunyi di antara tanaman padi. Namun warga yang sudah mengepung area sawah menangkap pelaku beramai-ramai. Mendengar teriakan dari korban yang punya sepeda motor, mengetahui pelaku melakukan pencurian dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Seketika itu juga dari warga teriak bahwa ada pencurian. Alhamdulillah pada waktu itu anggota di saat itu melintas. Pencuriannya motifnya adalah untuk dimiliki sendiri, kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan lebaran. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kesal tidak diberi uang tunjangan hari raya, seorang juru parkir di Padang, Sumatera Barat nekat merusak mobil seorang pemilik kafe dengan menggunakan kunci motor. Aksi pengrusakan tersebut terekam kamera pengawas salah satu toko yang berada di sekitar kawasan tersebut. Dalam rekaman kamera pengawas milik salah satu toko pakaian di daerah Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini, tampak seorang juru parkir berjalan di samping sebuah mobil yang tengah diparkir di pinggir jalan raya dan menggores bagian mobil dengan sebuah kunci sembari berjalan ke arah depan mobil. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengamankan pelaku di daerah Pondok. Pelaku awalnya berusaha mengelak, telah melakukan pengrusakan, namun tak dapat berkutik setelah petugas menunjukkan bukti rekaman CCTV saat kejadian. Pelaku mengakui perbuatannya karena kesal tidak diberi THR oleh si pemilik mobil yang merupakan seorang pemilik kafe di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Seorang oknum tukang parkir sebelumnya diawali dengan meminta THR kepada seorang pengusaha atau rekan teman karena belum sempat dikasih. Mungkin si tukang parkir dia sakit hati dan kesal, akhirnya melakukan pengrusakan atau menggores mobil si korban tersebut di samping kiri dan samping kanan, sehingga mengakibatkan mobil dari masyarakat atau korban tersebut gores dan catnya rusak. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam berlebaran di balik jeruji besi. Sementara itu, seorang pemuda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tega menganiaya dan meludahi seorang wanita lantaran tersinggung dengan perkataan korban. Aksi penganiayaan pelaku pun terekam kamera korban dan viral di media sosial. Seorang wanita muda menjadi korban penganiayaan seorang pemuda di salah satu restoran siap saji di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Detik-detik penganiayaan ini pun terekam kamera korban dan viral di media sosial. Korban berinisial IS, 28 tahun, ditampar berulang kali bahkan diludahi oleh pelaku.
Penganiayaan terjadi saat korban dan rekan wanitanya bertemu dengan pelaku di restoran di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku menganiaya korban karena tersinggung dengan perkataan korban. Sebelum kejadian, korban yang berteman dengan teman dekat pelaku juga kerap menyinggung pelaku, namun pelaku masih bersabar atas tindakan korban. Si pelaku ini tersinggung dengan kata-kata si korban pada waktu di KFC. Namun sebelumnya memang ada keterkaitan dengan kejadian sebelumnya, sehingga ini yang memicu terjadinya penganiayaan. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap dan menahan pelaku di sel Polresta Kendari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Ya, sementara itu seorang ayah di Medan, Sumatera Utara tega membekap bayi laki-lakinya berusia 2,5 bulan dengan bantal karena terganggu dengan tangisan. Perbuatan tak terpuji pelaku terungkap setelah aksi kekerasan terhadap anaknya viral di media sosial. Polisi mengamankan seorang pria di kediamannya di Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. MR tega membekap bayi laki-lakinya 2,5 bulan dengan bantal. Aksi keji pria berusia 28 tahun ini terungkap setelah video kekerasan terhadap bayinya viral di media sosial. Aksi keji itu berawal saat pelaku menjaga anaknya. Diduga lantaran kesal mendengar tangisan, pelaku tega bertindak kekerasan terhadap anak kandungnya. Pelaku meminta istrinya merekam aksinya tersebut. Modusnya itu dikarenakan dia kesal terhadap si bayi, dikarenakan menangis. Nah, pada saat itu istrinya menyuruh suaminya ini untuk menjaga dan mendiamkan si anak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Unit Reskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap warga negara asing asal Rusia yang kedapatan membobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Pelaku merupakan spesialis pembobol mesin ATM dengan menggunakan sebuah aplikasi dan dibantu hacker asal Meksiko. Kamera pengawas merekam aksi seorang warga negara asing asal Rusia membobol mesin ATM di Jalan M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat akan menjalankan aksinya, pelaku terpergok petugas keamanan di sekitar lokasi. Pelaku merupakan spesialis pembobol mesin ATM antar negara dengan menggunakan sebuah aplikasi dan dibantu langsung oleh seorang hacker dari negara Meksiko. Pelaku sebelumnya telah membobol mesin ATM Bank BUMD di Jawa Timur dan Jawa Barat dan menggasak uang ratusan juta rupiah. Aksi pelaku terhenti di kota Palembang setelah unit Reskrim Polrestabes Palembang berhasil meringkusnya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan uang tunai 30 juta rupiah, paspor, serta laptop. Kaca pintu masuk sudah dilatar belakangi sebuah kain, kemudian di depannya tertuliskan rusak, kemudian di pintunya disegel sehingga masyarakat yang luar tidak bisa masuk ke ATM tersebut. Ketika diintip oleh petugas satuan pengamanan tersebut, ternyata mesin ATM tersebut mengeluarkan uang secara otomatis. Yang notabene uang tersebut hasil kerja daripada sebuah program yang ada di laptop tersebut, kemudian dikonekkan dengan internet handphone yang ada, melalui telepon yang ada, kemudian dikendalikan dari luar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.